Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu was-sabru wa la hilma wa la ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga izin mau live di TikTok nih ya. Boleh ya? Jadi teman-teman di TikTok juga rame yang nonton. Udah di-follow belum TikTok saya? Gak punya? Allahu Akbar. Nih kenalin nih teman-teman TikTok, saya lagi di pabrik fiber terbaik di dunia nih, di mana? Di Lewinanggung. Nah, ini bosnya nih, ganteng nih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Semoga majelis kita ini menjadi asbab hidayah. Amin. Jadi hadirin sekalian, apa yang dicari manusia hidup di dunia ini, Pak? Nah, ini pertanyaan terakhir. Bapak-bapak ini, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini, bekerja di perusahaan ini apa yang dicari? Apa? Duit. Jadi duit ya. Kalau ada duit terus kenapa? Senang, bahagia, bisa beli rumah, beli mobil, beli motor. Betul nggak? Dan hampir semua orang itu jawabannya sama. Saya dulu pernah ditanya hal gini sama satu orang dai di Bali. Dibilang, apa yang kamu cari di dunia ini? Saya bilang, saya pengen bahagia. Betul nggak? Di sini ada nggak yang pengen susah? Coba angkat tangan yang aku nih pengen menderita, bang. Pokoknya hidupku tuh ingin hancur-hancuran deh gitu. Nggak ada nggak? Nggak ada. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Orang kaya pengen bahagia, orang miskin pengen bahagia. Ya. Raja-raja pengen bahagia, rakyat biasa pengen bahagia. Ya. Artis-artis pengen bahagia, pedagang, petani, karyawan semua pengen bahagia. Ya. Namun sayang 1000 kali sayang, ternyata banyak manusia tak bahagia. Betul nggak? Ada orang, Pak, sudah kaya raya, uangnya mungkin triliunan, tapi ternyata dia tak bahagia. Justru ternyata istri malah minta cerai. Triliunan harta. Berarti uang tidak bisa membahagiakan. Ada raja-raja, presiden, gubernur. Saya waktu dakwah di Korea, terus lewat di satu gunung agak tinggi tebingnya. Terus kata supir taksinya, presiden kami beberapa tahun lalu loncat dari tebing ini. Presiden. Ternyata bunuh diri, tak bahagia. Ada orang sudah terkenal, Pak. Ini seumuran saya semua rata-rata nih. Kurt Cobain tuh, Nirvana. Ya? Itu nggak main-main, Pak. Di puncak penjualan albumnya tertinggi, menjadi orang paling terkenal di dunia, justru dia tak bahagia. Dia ambil pistol, dia bilang I hate myself and I wanna kill myself. Mati. Ternyata kekayaan, popularitas, kekuasaan, ketampanan, kecantikan tidak bisa membahagiakan. Ternyata rumah mewah tidak bisa membahagiakan. Ternyata mobil mewah itu, supercar, tidak bisa memuliakan. Betul nggak? Mohon maaf, anjing kalau naik mobil mewah tetap anjing apa berubah? Tetap anjing. Ini nggak keras ya, cuman saya mau memberikan gambaran bahwasanya benda-benda ini tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Jadi mas-mas, abang-abang, bapak-bapak yang bekerja di sini, jangan merasa hina karena aku ini karyawan. Itu bos, tidak ada.
Kemuliaan manusia tidak ada hubungan karena dia bos, karena dia karyawan. Kehinaan juga tidak ada hubungan dengan kemiskinan. Kekayaan tidak ada hubungannya dengan kemuliaan, tidak ada. Nah, pagi hari ini kita mau mendudukkan persoalan ini. Di mana sebetulnya Allah letakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan manusia? Di mana, Pak? Di hati. Di sini. Ternyata siapa saja bisa bahagia. Allah Maha Adil. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan duit, kasihan karyawan-karyawan, bos-bosnya yang bahagia. Tapi ternyata banyak bosnya yang suntuk kan. Banyak bosnya yang tak bahagia. Ternyata Allah letakkan kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Ternyata kebahagiaan itu ada dalam cara hidup Nabi Muhammad SAW. Kesederhanaan yang Nabi contohkan. Simple life, simple problem. Sederhana hidup kita, sederhana masalah kita. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita. Ini ceritanya agak unik nih, tentang seorang raja yang sangat mencintai permaisurinya. Ya, ada raja, konon di zaman antah berantah. Seorang raja ini pokoknya apapun yang kata istri dia ikut. Siap sayang, oke sayang, itu terus. Suatu hari istrinya datang, ibu ratu datang kepada raja tadi dan bilang, dia bilang, wahai suamiku, aku sedih hari ini. Kenapa? Kalung berlianku hilang. Aku taruh di atas meja, tiba-tiba hilang. Kata raja, wah udah mulai ada maling di kerajaan ini. Tapi gak mungkin dituduh, ke zaman dulu belum ada CCTV kan. Maka raja berpikir bagaimana supaya maling tadi mau mengembalikan kalung berlian tadi. Lumayan mahal berlian nih, 1 M lah harganya kalungnya. Kata raja tadi, sayang, itu kalung murah-murah aja, nanti aku belikan kamu kalung lebih bagus lagi. Udah jangan sedih ya. Kata istrinya tadi, aku ingin kalung itu kembali, karena itu banyak sejarahnya kalung itu, memorinya banyak, bukan masalah harganya. Akhirnya raja pun berpikir bagaimana cara supaya kalung itu bisa kembali. Dibuatlah sayembara. Siapa saja yang menemukan kalungnya ibu ratu akan diberikan hadiah berapa? 5 miliar. Padahal harga kalung murah. Jadi kalau ada maling yang dapat ambil kalung itu supaya mengembalikan. Datanglah tukang kebun. Dia bilang, Tuhan minta maaf, kemarin saya yang salah itu. Kenapa? Saya melihat ada seekor burung masuk ke kamar Tuhan, lalu dia ambil kalung ibu ratu dan dia bawa terbang. Ternyata pencurinya siapa? Burung. Aku sudah kejar itu burung, tapi ternyata dia terbang begitu cepat. Maafkan saya Tuhan. Oh, kata Tuhan, alhamdulillah. Berarti bukan malingnya, bukan manusia, tapi siapa? Burung. Ya sudahlah. Ditempel di semua kerajaan, pamflet. Siapa ini foto kalungnya? Kalau temukan, datang ke kerajaan, dapat uang berapa? 5 miliar, lumayan dong. Nah, ada satu orang, dia karyawan di sebuah perusahaan fiberglass ya. Di zaman itu ya, sudah ada fiberglass ya. Dia pulang ke rumah, dia menyusuri sebuah sungai yang kotor. Dia mau pulang nih, mau maghrib, udah habis asar, mau maghrib dia pulang. Ternyata dia lihat di dalam sungai yang kotor tadi ada kalung berlian tadi. Nampak kerlap-kerlip kalung berlian tadi. Dia buka langsung kertas ini, waduh, 5 M ini. Jangan sampai ada orang tahu, jangan sampai ada teman-temanku tahu. Dia tunggu sampai sepi, orang kiri kanan tidak ada lagi lewat, dan dia masuk ke sungai yang kotor tadi. Di sungai tadi banyak bangkai, limbah industri, ada sampah yang begitu banyak, menjijikkan, bau busuk sungai itu. Tapi nampak kerlap-kerlip kalung berlian di dalam sungai itu. Maka anak muda tadi pun nekat, hadirin sekalian. Dia loncat, kemudian dia menyelam di sungai yang kotor tadi. Apa yang dia dapatkan? Nothing. Ternyata dia tak temukan kalung berlian tadi. Badan sudah bau bangkai. Lalu dia keluar, dia tatap lagi, nampak sudah. Udah berpuluh kali dia menyelam dengan segala cara, tak ketemu kalung itu. Udah hampir azan maghrib, lewatlah satu orang ustaz, lewat, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam. Terus dia bilang, kenapa kau mandi di sungai yang kotor? Apa di rumahmu nggak ada kamar mandi? Dia bilang, Ustaz, urus diri masing-masing aja lah ya, nggak usah ikut campur urusan saya. Mau mandi di sungai kotor, mau dapat urusan saya. Jangan kamu begitu, ditanya baik-baik, jawab baik-baik.
Apa yang kau cari di sungai itu? Difikir nih Ustaz nih kalau dikasih tahu diambil di kalung ini. 5M hilang. Terus dia bilang, dipaksa didesak, akhirnya dia bilang, oke, Pak Ustaz, saya akan beritahu apa yang saya cari, tapi dengan satu syarat, ini rahasia, jangan beritahu siapapun. Aku berjanji, sudah, tenang aja, nggak mungkin aku bohong. Kalau Ustaz bisa bantu aku kasih 10%. Pelit lagi Pak, sudah rakus, pelit lagi. Apa? Dikeluarkanlah fotonya kalung Ibu Ratu. Ustaz coba lihat, di dalam sungai ini ada kalungnya Ibu Ratu. Makanya aku menyelam. Aku ini gak bodoh katanya. Dikemplang kepala sama pakai goblok. Bodoh kau. Kenapa Ustaz marah-marah? Kamu mau cari kalung itu? Iya. Coba angkat kepalamu ke atas. Tidak ke atas, ternyata kalung itu tergantung di dahan pohon. Yang di dalam sungai cuma bayangannya saja. Begitulah bodohnya orang yang mencari kebahagiaan dalam kebendaan dunia. Dia tak akan temukan, karena dunia adalah bayangan akhirat. Dunia ini bayangan surga. Kenikmatan di dunia bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Kemuliaan di dunia bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Penderitaan di dunia bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Kesakitan di dunia bukanlah kesakitan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka kita jalani saja takdir, kita tonton saja takdir Allah ini. Apapun yang Allah tetapkan, udahlah. Sekarang bapak-bapak ditetapkan sebagai seorang pekerja karyawan, nikmati saja. Allah bisa bahagiakan di sini. Bahkan Allah pernah bahagiakan seorang kekasihnya bernama Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di dalam kobaran api. Ya. Masa kita di ruang ber-AC, kipas angin, bekerja itu nggak bahagia, mengeluh terus. Betul nggak? Sementara kalau diperintah Allah, macam-macam alasannya. Ya. Hari ini begitu, Pak. Kalau dipanggil bos, buru-buru datang, betul nggak? Kata bos datang jam 8, jam setengah 8 datang. Ini lumayan nih. Kalau disiplin, kalau on time datang, bonus banyak dapat kan? Ya, tapi kalau Allah yang panggil, kenapa pura-pura tuli? Yang menciptakan bos kita itu Allah. Allah itu Al-Ghani, itu Al-Mughni, itu kaligrafi itu. Al-Mughni, saya tulis kaligrafi itu maksud supaya orang paham. Allah lah yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu Pak tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dia. Orang kaya itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras dia. Nggak ada hubungannya. Kekayaan itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah katakan kaya, kaya. Allah katakan miskin, miskin. Satu dunia mau naikkan kita, kalau Allah katakan tidak naik, nggak naik Pak. Satu dunia mau turunkan kita, kalau Allah katakan nggak turun, nggak turun. Maka dikatakan Allah Ta'ala yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu mutar-mutar jauh Pak. Aku kerja mati-matian dulu, kemudian aku dapat duit, kemudian aku beli mobil, kemudian aku beli rumah, kemudian aku bahagia. Panjang banget. Padahal nggak ada janji Allah orang kerja dapat duit, betul nggak? Berapa banyak orang kerja Allah cabut keberkahan dari rezekinya, dapat dia gaji 10 juta, kemudian dia sakit, berobat 15 juta. Tekor berapa Pak? Hilang barokah rezeki. Kenapa hari ini rezeki ini hilang barokahnya? Karena kita tidak mengutamakan salat. Karena kita main-main dengan salat. Maka ini momentum nih bulan Rajab, Isra Mi'raj. Saya tidak akan bercerita kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah karena sudah ada di buku cerita banyak. Bapak nanti buka saja googling kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu detail tuh di YouTube, di mana-mana ada. Sekarang saya hanya akan bercerita apa maksud Isra Mi'raj itu. Apa hikmahnya Isra Mi'raj itu? Jelas Isra Mi'raj itu perjalanan cinta. Perjalanan menghibur baginda Rasulullah SAW karena tahun itu tahun duka cita. Meninggalnya Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, meninggalnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Kemudian Nabi diperkenalkan
dijumpakan dengan seluruh nabi sebelumnya, jumpa dengan semua nabi, 25 nabi yang ada di Al-Quran itu jumpa. Bahkan Nabi mengimami 124 ribu orang nabi. Kemudian diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan Pak, diperjalankan. Saya lihat ada semut tadi Pak, ini semut. Semut ini Pak, kalau kita suruh jalan ke Citra Grand sendiri Pak, panjang urusannya Pak. Di jauh itu Om katanya, banyak risiko dia dilindas mobil, diinjak orang. Tapi kalau semut ini Pak, nempel di kue, kemudian kue itu naik ke mobil nanti, 1 jam lagi sampai dia di Citra Grand. Paham ya? Jadi semut tidak berjalan tapi diperjalankan. Baginda Rasulullah SAW tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main Pak, itu 1 malam Pak, dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu berapa panjang proses waktunya kalau kita pikirkan dengan logika. Banyak orang murtad ketika mendengar kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi turun nih di Makkah, dikumpulkan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Itu sebagian besar murtad. Oh, tipu ini. Enggak mungkin. Mana mungkin 1 malam bisa terbang dari Makkah sampai ke Palestina sana. Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Kemudian turun dalam malam itu. Bahkan sahabat Nabi yang tidur di Masjidil Haram samping Nabi itu mengatakan masih hangat bekas tidurnya baginda Rasulullah, beliau sudah kembali. Allah mau menceritakan kebesarannya. Allah itu Pak, Bu, semua ya Mas, mampu menghentikan waktu di satu tempat, kemudian memperjalankan tempat waktu di luar tempat itu. Bisa nggak? Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi nggak? 7 orang pemuda yang masuk ke gua, umur mereka belasan tahun, remaja. Kemudian ada seekor anjing namanya Kitmir mengikuti mereka. Ini anjing nih, anjing ikut-ikutan dengan orang soleh. Allah masukkan ke surga anjing itu. Diceritakan dalam Al-Quran. Kita bukan anjing Pak, kita manusia. Maka antum ikutlah dengan orang soleh, supaya nanti kita bisa masuk surga bersama orang-orang soleh. Amin. Sahabatmu syafaatmu. Itu Kitmir menjaga 7 orang pemuda di depan gua. Dia duduk di sana. Lalu 7 orang pemuda itu masuk ke gua. Lalu mereka pun mulailah kelelahan karena jalan begitu jauh, dan mereka berbaring. Dan Allah tidurkan, tidak tidur sendiri, ditidurkan oleh Allah. Dalam Al-Quran diceritakan selama 309 tahun. Kemudian telah berganti dinasti raja-raja sampai 300 tahun, berapa generasi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka. Bapak Ibu jangan fikir mereka beruban, keriput, kemudian bongkok. Tidak, dia bangun masih remaja, tak bertambah umurnya sehari pun. Ternyata waktu di dalam gua Allah hentikan, waktu di luar gua telah berjalan 309 tahun. Ini bisa aja nih kita ngobrol-ngobrol 1 jam kan, pas keluar ternyata udah terbang, piring terbang semua di luar. UFO bisa apa yang ternyata kita udah ceramah 100 tahun. La ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala itu kebesarannya Pak. Ini Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tamsilan, ini kiasan ya. Ini sebuah kinayah, bahwasanya Allah itu berkuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Oke, nah, jangan dipikirkan nanti gila. Nanti semua karyawan ketawa-ketawa sini. Oh bisa ya? Begitu ya, gimana caranya? Nah, jangan. Ini sebuah kiasan bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana caranya? Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya dan tanpa harus mengecilkan untanya. Konslet nanti gitu. Jangan dipikir. Itu sebuah perumpamaan saja. Bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah. Nah, mudah saja bagi Allah memperjalankan Rasulullah, kemudian berjumpa bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Sidratul Muntaha. Indah. Jibril pun tak diizinkan untuk menembus batas itu. Kata malaikat Jibril dan Burak, dibawa ke satu kendaraan dari surga. Burak itu Pak, itu kalau dalam hadis diceritakan seperti seekor kuda bersayap. Nah, banyak orang melukiskan, tapi nggak perlu dilukiskan, itu benda gaib. Ya. Subhanallah, sampai di arsy-Nya Allah di Sidratul Muntaha, maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, silakan engkau berjalan sendirian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan penuh adab membuka sendalnya dan melangkah berjumpa dengan Allah. Tapi kata Allah, hai Habibi, ya kekasihku Muhammad, pakai sendalmu.
Jadi sendal Nabi itu jangan diremehkan Pak, lebih mulia daripada arsy Allah. Sendalnya Nabi lebih berharga daripada dunia beserta isinya, baru sendalnya Nabi. Debu yang ada di sendalnya Rasulullah itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, beda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima Taurat di Bukit Tursina. Allah katakan, hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Ya. Dan ternyata apa hadirin mulia, Allah Ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa untuk kita, yaitu sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu itu Rasulullah terima aja. Tapi ketika jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, tak akan mampu umatmu, mintalah keringanan dari Allah. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Terbukti 5 waktu pun berat bagi umat. Betul nggak Pak? Dihimbau sholat subuh berjamaah aja, banyak alasannya. Nggak ada alasan sebetulnya Pak untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Karena sholat inilah hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Sujud itu Pak, sujud meletakkan kepala di lantai, di sejadah, itu puncak daripada kenikmatan surga. Faham? Pernah dengar riwayat ketika ahli surga sudah memakan makanan surga, dia sudah memakai pakaian surga, dia sudah tidur di istana dari surga, dia sudah melihat bidadari-bidadari cantik di surga, semua kenikmatan surga dia rasakan. Kemudian puncaknya apa? Menatap indahnya wajah Allah. Dikumpulkanlah seluruh ahli jannah, kemudian Allah menampakkan wajahnya. Lalu Allah berseru kepada seluruh ahli surga, apa yang kalian inginkan sekarang? Serentak seluruh ahli surga sujud. Setelah merasakan seluruh nikmat surga, ternyata keinginan ahli surga apa? Sujud kepada Allah. Alangkah indahnya orang yang mampu sujud ketika di dunia. Sujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Jadi kalau ada masalah Bang, Mas, antum jangan curhat di sosmed. Kak, kalau ada masalah jangan hitamkan itu profile picture-mu. Satu kampung orang tahu kita bermasalah. Ya, bikin status lagi di Facebook, masalah satu dunia orang tahu. Kita kalau cerita ke orang masalah kita, sebagian nggak peduli, sebagian ketawa. Betul, kapok katanya. Benar. Paham? Di mana tempat curhat terindah? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Mengadulah kepada Allah. Bangun 2/3 malam, jam 3 bangun. Saya bilang tadi, saya minta izin, saya tadi mau dijemput jam 7 sama Pak Ferdi. Saya bilang saya baru tidur kemarin jam 3. Baru tidur. Bukan karena tahajud Pak, bukan. Karena ada teman yang curhat. Karena dia mungkin ini kalau seandainya kita belum mampu bermunajat langsung kepada Allah, kita boleh datang kepada orang yang kita rasa dekat dengan Allah dan cerita kepada mereka. Jangan sembarang curhat, ya. Terutama di sosmed ya, jangan. Itu jejak digital sadis, Pak. Ya, jangan. Ya. Kalaupun mau curhat juga pengen didengar orang, bapak ke polsek saja. Ya, Pak curhat Pak, ya bukalah. Terus di mana kejadiannya Pak? Terus kenapa? Dicatat itu Pak. Nah, itu lebih terhormat daripada di sosmed, betul nggak? Ya. Nah, jadi hikmahnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan untuk laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Ditelepon sama Pak Ferdi. Mas, sini Mas. Maaf bos, Allahu Akbar bos. Ayo kita ke masjid dulu. Kira-kira antum dipecat apa tambah gajinya Pak? Oh ini good boy ini. Ada bonus buat dia nih. Benar. Nanti habis sholat dia kita lanjutkan bos. Ya. Sebenarnya saya cerita itu di depan gubernur Pak, di Kepri. Kira-kira ketika presiden datang ke sini, terus dipanggil ada meeting, ada rapat, azan berkumandang, Bapak berani nggak bilang ke Pak Presiden, Pak kita sholat dulu Pak? Berat juga misi ini. Iya. Coba Pak, nggak akan marah. Berani lawan Allah, lawanlah. Orang sudah janjian nih sama Pak Camat, sudah janjian.
Dan ditunggu sama Pak Camat di kantor. Tiba-tiba ditelepon bupati. Pak, saya tunggu di kantor, meluncur katanya. Lupa sama Pak Camat. Dia batalkan janji dengan Pak Camat. Kenapa? Dia kenal bupati. Nanti kalau Pak Camat marah, pasti bupati bela saya. Sudah janjian sama bupati, tiba-tiba ditelepon sama gubernur. Kira-kira batalkan janji gak Pak? Langsung menuju rumah gubernur. Kenapa berani membatalkan janji dengan bupati? Padahal kita bukan siapa-siapa. Karena kita mengenal gubernur ini lebih tinggi. Nanti kalau bupati marah, pasti gubernur bela saya. Begitu seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Malikul Mulk, rajanya para raja. Rajanya para raja, yang menciptakan seluruh presiden, raja-raja, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat adalah Allah. Yang memberi kita mata. Saya lihat mata Bapak dari tadi berkedip-kedip, Pak. Siapa yang memberikan nikmat kedipan mata itu? Allah. Ya. Mau nggak Bapak diberikan harta, orang jadi orang paling kaya di sini, di Cibubur nih, kita dijadikan orang paling kaya, tapi mata nggak bisa berkedip. Gini tuh. Mau nggak? Pernah nggak disyukur nikmat kedipan mata itu? Ini nikmat Allah begitu banyak. Itu baru nikmat kedipan matanya, belum nikmat matanya. Ini kita mudah memuji manusia, dikasih kacamata, puji-puji orang baik. Oh, itu orang baik, bagi aku kacamata. Padahal itu kacamata tak ada gunanya kalau nggak ada mata. Kenapa yang memberi mata tak pernah dipuji? Dengar nggak suara saya, Pak? Ini telinga kita, siapa yang memberikan pendengaran? Allah. Telinga tak mampu mendengar tanpa izin Allah. Allah jaga pendengaran kita. Kita tidur, Pak, nggak ada semut yang masuk ke kuping kita. Kan bisa saja, Pak, masuk serangga, masuk semut. Tapi pernah nggak dari kecil tuh nggak? Saya yakin nggak ada orang yang semut nekat masuk ke kuping orang. Karena Allah jaga. Ini tai kuping ini, Pak, rasanya apa? Jujur, Pak, manis apa pahit? Manis. Sudah coba pahit. Ya. Yang nggak percaya coba nanti, Pak, diam-diam. Antum coba aja. Coba kalau Allah bagi tai kuping kita ini manis, Pak. Antum sebentar dikerumuni semut kuping itu. Ini nampaknya main-main bercanda guin, tapi itu bukti penjagaan Allah kepada pendengaran kita. Lidah kita mirip-mirip semua bentuknya, tapi bisa merasakan berbagai macam rasa yang berbeda-beda. Matikan lampu malam-malam, masukin makanan, dia tahu ini durian, dia tahu mana dia jengkol, dia rasa. Sebagai sensor, sebagai detektor. Ini lidah nggak main-main. Dari lidah kita nih keluar bahasa yang berbeda-beda. Sama-sama Jawanya nih. Bahasa Jawanya orang Solo dengan bahasa Jawanya orang Jogja itu beda, Pak. Iramanya beda. Apalagi dengan orang Surabaya. Sama-sama Jawa. Orang Banyuwangi lain lagi bahasanya, Pak. Padahal satu provinsi mereka. Bagaimana hebatnya Allah. Kita mau bahas kebesaran Allah, nikmat Allah kepada kita yang hari ini yang tidak pernah kita pikirkan. Coba sekarang Bapak Ibu semua berpikir, siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah. Ini yang sudah umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kejadian 40 tahun lalu, 30 tahun lalu itu masih tersimpan rapi di memori otak kita. Betul nggak? Bapak berapa umur sekarang, Pak? 63. Bapak masih ingat nggak waktu kecil pertama kali ibu kita memasangkan kita sepatu pergi sekolah? Iya, zaman dulu belum ada sepatu ya. Belum ada sepatu. Tapi saya masih ingat pertama kali masuk TK, itu mama saya mengajarkan cara memasang tali sepatu. Itu masih rapi, kayak baru kemarin kejadiannya. Hebat otak manusianya. Dan Allah mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot, paling bodoh dalam hitungan detik. Betul. Jangan sombong, Mbak. Oh, aku ini cerdas nih. Allah bisa bikin bodoh. Berapa banyak orang yang Allah cabut memorinya, Pak. Amnesia. Dia lupa dirinya. Dia lupa siapa dia. Dia lupa siapa kamu, siapa ini, nggak bingung. Ini rumah siapa? Ini rumah Bapak nih, Pak. Oh, rumah saya ini kan. Lupa. Ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Hari ini begitu banyak nikmat Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Kita bernafas dengan udara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan.
Kita minum dengan air yang Allah ciptakan. Ini harga air ini di padang pasir, Pak. Itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan manapun di dunia. Pernah kita syukuri pas meneguh air, bismillah, alhamdulillah. Nikmat air. Manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari without thinking, tanpa berpikir. Berapa kali? Dari tadi nafas turun naik, ada nggak mikir? Nafas dulu. Nah, istirahat dulu. Nggak ada, Pak. Ini, kita bernafas tanpa berpikir. Mata kita Allah beri. Berapa harus dibayar mata? Bapak yang mengeluh kemiskinan, aku susah kali hidupku miskin, Pak. Iya, ada hari ini, Pak, orang kaya yang matanya rusak, dia siap beli mata Bapak 10 M sebelah. Mau jual nggak? Kalau ada yang siap mau jual matanya 10 miliar satu, boleh kita carikan, Pak. Saya carikan pembelinya. Angkat tangan aja, Pak. Mata mana yang mau dijual? Kiri kanan? Atau dua-duanya? Dan lumayan 20 M, Pak. Bisa bawa beli Lamborghini kan? Tapi apa gunanya Lamborghini kalau ente nggak bisa melihat? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Diberi istri, diberi anak, diberi suami, diberi pekerjaan, diberi seseorang yang baik, diberi teman-teman yang baik, diberi rumah, diberi kendaraan, diberi berbagai macam nikmat. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah menulis nikmat Allah satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan, masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak dengar, tak mau datang mentaati? Kurang ajar. Nanti dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih digoyang dikit gempa, rubuh. Naikkan air laut, tsunami datang, puting beliung datang, angin topan, likuifaksi, kebakaran ini semua. Baru menjerit-jerit bencana, apa dosaku? Nah, itulah dosa terbesar umat akhir zaman ini, tidak merasa berdosa. Sudah jelas Allah yang panggil, Pak. Masih main, masih duduk juga di sana. Masih dituang itu resin, masih dibakar itu las. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang petani di zaman sahabat mengangkat cangkulnya, dia tak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah, dia lempar cangkul itu. Seorang sahabat sedang membangun rumahnya, lalu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu batu bata lagi hendak dimasukkan, dia tinggalkan batu bata itu. Abdurrahman bin Auf datang ke masjid, ternyata orang sudah mulai sholat. Gara-gara sibuk menghitung unta-unta yang mau dikirim berdagang, 700 ekor unta. Sampai di masjid ternyata Allahu Akbar, imam sudah, Rasulullah sudah mulai sholat berjamaah. Lalu dia menangis sejadi-jadinya. Nabi datang, ada apa Abdurrahman? Ya Rasulullah, asbab perniagaan aku lalai dari Allah. Aku masbuk tadi ya Rasulullah. Aku infakkan seluruh unta-unta yang melalaikan aku itu. Berhari-hari bendera setengah tiang, berduka hanya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah, bukan ninggalin sholat. Dan Nabi menjanjikan, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Tadi sholat subuh di mana, Pak? Sholat mana? Hah? Sholat. Semua sholat subuh di masjid. Coba. Anda usah tahu kenapa. Anda usah angkat tangannya. Tapi saya bisa tahu mana siapa yang sholat subuh di masjid, siapa yang tidak. Dari senyumannya. Yang paling manis senyuman berarti di masjid sholatnya. Nah, ada yang tak senyum rupanya. Mulai hari ini insya Allah ya. Berjanji kepada siapa? Allah. Dan gak main-main janji Allah kepada orang yang sholat subuh di masjid. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia i'tikaf ya, sampai terbitnya matahari, awal 2 kurang lebih 90 menit. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia bermusyawarah, dia berdakwah di masjid. Jangan tidur, Pak. Habis subuh gak boleh tidur. Orang yang tidur ba'da subuh itu dekat dengan kefakiran. Fakir tuh, Pak, duit udah banyak tapi merasa miskin terus tuh fakir. Kurang terus.
Siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia i'tikaf sampai awal duha, terbitnya matahari, waktu isyraq syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka bagi dia dicatat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, untuk sekedar pahala saja, nggak perlu pergi ke sana. Dengan sholat isyraq, Nabi ulang 3 kali, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya, oh Ustaz, saya sholat jamaah di rumah Ustaz, karena istri saya ini solehah banget. Kalau memang dia minta aku jadi imam di rumah, boleh nggak Pak? Pak, ada nggak yang begitu? Ibu-ibu, berhentilah mengerayu-rayu suamimu sholat di rumah, karena ada ancamannya. Kalau ada kitab ini saya carikan hadisnya. Apa kata Nabi SAW dalam satu hadis? Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi SAW mengancam akan membakar rumah orang yang sholat fardu di dalamnya. Ini kira-kira Nabi murka nggak Pak? Marah Nabi Pak. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sholat subuh, dan Nabi Sayyidina Umar itu punya kebiasaan menghitung jumlah jamaahnya. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Siapa yang nggak datang ke masjid subuh ini? Oh, ternyata ada sahabat namanya Sulaiman. Aina Sulaiman. Dan itu Sayyidina Umar langsung ambil tongkat, dia langsung keluar masjid, cari Sulaiman ke rumahnya. Dia cari, ketemu ibunya di rumah sedang ada di depan rumah. Dikatakan, Umi, wahai ibu, kemana anakmu? Aku tak temukan dia di masjid sholat subuh. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, minta maaf, mohon dimaafkan, anakku itu sepanjang malam berdiri sholat, lalu dia ketiduran, dia kelelahan sholat tahajud. Apa kata Sayyidina Umar? Aku lebih cinta sholat subuh berjamaah di masjid daripada sholat tahajud semalam suntuk. Dan Nabi beri fadilah sampai hadis itu keluar, hadirin mulia. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, bagi dia pahala sholat tahajud sepanjang setengah malam. Siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka dicatat bagi dia pahala sholat tahajud sepanjang malam. Jangan remehkan Pak. 1 langkah ke masjid, Allah angkat 1 derajat. 1 langkah digugurkan 1 dosa. Ini bayangkan Pak, itu Nabi mengatakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Coba saja berpikir Pak, dunia beserta isinya kalau jadiin duit, berapa duitnya Pak? Nih bosnya bikin. Atau bingung lah, ini Leo Nanggung beserta isinya, jadiin duit berapa duit? Atau pabrik ini beserta isinya, semua aset-aset di dalam, berapa duit? Ini dunia Pak. Kok kita nggak percaya dengan janji Nabi? Berarti iman kita rusak. Kalau bos saja janji, kau angkat batu besar di sana ya, di depan pabrik ini ada batu besar sebesar truk, sebesar kontainer Pak, angkat. Mungkin antum malas-malasan ngangkat. Aduh, bos ini gila, jangan-jangan ya. Kok batu besar suruh angkat sebesar ini loh, masa gini? Terus tiba-tiba ngomong lagi, hei, kenapa malas-malasan kalian ngangkat batu? Di bawah batu itu ada emas 10 kilo. Hah? Ada uang 10 miliar. Semangat gak Pak? Langsung semangat Pak. Begitu Nabi kalau memberikan amalan, diberikan fadilahnya. Ya, diberikan apa? Diberikan fadilah, keutamaannya. Insyaallah yang mulai hari ini janji ya. Saya mendengar hadis tadi itu 23 tahun lalu di Bali, masih metal saya Pak. Rambut masih gondrong. Teman saya ngajak saya itikaf 3 hari di masjid. Tiba-tiba ustadz yang baca ta'lim dibaca tentang ancaman meninggalkan sholat berjamaah. Ada satu hadis Abu Hurairah mengatakan, siapa yang mendengar azan lalu dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Dituangkan timah atau resin yang cair, tuang ke kuping. Gimana rasanya? Allahu Akbar. Dan waktu itu saya langsung berdoa dalam hati, ya Allah, mulai hari ini aku bersumpah, wallahi, ini sumpah tertinggi Pak. Tidak ada sumpah lebih tinggi dari sama Nabi, wallahi billahi, demi Allah
Aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati, ya Allah. Itu doa. Berani nggak semua bersumpah seperti itu pagi ini? Tapi jangan sampai mati lah Bang Dery, lama kali. Hei, kalau nanti sore mati, sampai nanti sore saja. Janganlah nanti sore. Kalau besok mati, berarti sampai besok. Saya udah 23 tahun ngucapin sumpah itu belum mati-mati. Tapi nggak lama lagi mati juga. Ya, tapi kalau saya lihat nih, antara kita semua ini, saya dengan Pak Ferdi nampaknya lebih duluan saya. Pergi taziah maksudnya. Iya benar, mati itu gak ada hubungannya dengan penyakit, dengan kecelakaan dan sebagainya. Saya dengan dia keadaan Pak Ferdi berapa tahun lalu ya, itu gak masuk akal masih hidup, tapi hidup. Ada orang sehat-sehat, dia tidur, mati. Ada orang lagi main bola, mati. Benar. Kematian itu membingungkan. Dia tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezeki dia makan. Maka orang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ada seorang pemuda jalan di hutan. Cerita ini nanti boleh ceritakan ke anak cucu di rumah. Jadi pemuda tadi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dia dihadang oleh seekor harimau. Dia melihat harimau, siap menerkam dia. Dia lari ketakutan. Dia lari sekencang-kencangnya, dan dilihat di depan ada sumur tua. Dia loncat ke sumur tua tadi. Dia bergelantung di sebuah akar pohon. Sehingga harimau itu pun berputar-putar di atas. Dilihat. Gimana suara harimau sih? Gimana suaranya Pak? Aum. Meong itu kucing Pak. Mana harimau meong suaranya? Kalau meong suaranya nggak perlu lari kita. Mengerikan suara harimau, aum harimau. Lalu dia bergelantungan, dia bilang aman ini. Pas dilihat ke bawah, ternyata beberapa ekor ular berbisa. Di atas ada apa? Di bawah ada apa? Ular berbisa. Dia bergelantungan di pohon tadi, dan ketakutan, kepanikan semakin menjadi-jadi ketika dilihat 2 ekor tikus hitam dan putih menggigit akar itu. Digorogotin. Dah yakin tak lama diputus ini. Ada harimau di atas, ada ular berbisa, dan tikus hitam putih menggigit akar tempat dia bergelantungan. Tiba-tiba jatuh 1 tetes madu ke mulutnya pemuda tadi. Manis. Lalu dia nikmati madu tadi. Dia lupa dengan harimau. Dia lupa dengan ular tadi. Dia lupa dengan tikus hitam putih yang hendak memutuskan akar tadi. Paham gak cerita ini Pak? Siapa harimau itu? Mana suaranya? Siapa? Malaikat maut. Sumur itu apa? Alam kubur. Ular berbisa itu apa? Siksa kubur. Akar tempat bergantungan, itulah waktu kita, usia kita. Tikus hitam dan putih adalah siang dan malam yang menggerogoti umur kita, dan tak lama lagi akan putus. Tetesan madu, itulah dunia. Gara-gara 1 tetes madu, lupa dengan malaikat maut, lupa dengan siksa kubur, lupa dengan siang dan malam waktu berjalan. Seakan-akan jarum jam itu berkata, berkurang, 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 semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke akhirat. Saya bukan tukang ramal Pak, tapi kalau saya lihat wajah abang-abang mas-mas ini, nampak tak lama lagi nih Pak. Iya, nampaknya. Iya. Apalagi yang bersandar-sandar di belakang. Apalagi yang tidur-tidur itu Jadi siapa saja yang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ibu-ibu sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda, karena kalian punya tamu bulan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai gara-gara menunda-nunda sholat datang tamu, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Siap insyaAllah ya? InsyaAllah. Bapak tahu nggak sholat itu apa kata Nabi? Kepala pada badan. Sholat itu seperti kepala pada badan. Malam-malam pulang ke rumah jam 12 malam,
Tiba-tiba di jalan ketemu orang gak ada tangan, gak ada kakinya. Tangan sebelah lumpuh, tangan kaki juga gitu. Terus dia bilang assalamualaikum. Pasti kita akan sampai, waalaikumsalam pak, mau kemana malam-malam? Lapar bu. Ayo sebentar saya ambilkan makanan. Kasihan gak? Kasihan. Tapi jalan malam-malam pak, ketemu orang di jalan tak ada kepalanya pak. Dia jalan ya. Ibu-ibu kasihan apa pingsan? Pingsan. Nah itulah orang-orang yang tak sholat itu seperti orang tak berkepala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ini hadis terkenal tapi jarang dipikirkan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuh agama. Kira-kira gimana kalau ada orang mau meruntuh masjid kita ini, musola kita? Antum siap mati gak bela masjid ini? Takbir, kurang ajar nih, orang mau runtuh masjid. Coba keluar rumah semua. Masjid kita mau dirubuhkan, masjid kita mau dibakar, masjid kita mau dihancurkan. Pasti semua umat Islam marah. Tapi kenapa orang yang meruntuh agama kita jadikan sahabat karib? Kita tahu nih dia gak sholat nih, kita traktir dia makan, bayarin dia minum, kita bonceng naik motor kita bersenda gurau dengan dia. Dia tak sholat, dia runtuh agama kita. Ini bukan main-main pak. Dan bodohnya lagi kita ikut membantu dia meruntuh agama ini dengan cara tidak sholat juga. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik selain meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat satu kali dalam satu hadis, dicatat namanya di pintu neraka yang harus dia lewati. Kalau nggak cepat-cepat bertaubat. Sholat ini nggak main-main pak. Wasta'inu bis sabri was salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ada masalah sholat, minta duit sholat, minta sama Allah. Sahabat dulu nggak ada air di kebunnya, dia sholat, turun hujan di kebunnya. Sahabiah anaknya mati, dia baru masuk Islam, lalu dia sholat di depan anaknya, minta ya Allah kau yang menghidup kamu matikan, jangan sekarang ya Allah. Nanti aku dibully sama orang kampungku, dibilang gara-gara anakku, aku masuk Islam, anakku mati, aku sial. Tolong ya Allah. Tiba-tiba bergerak hidup lagi anaknya. Sholatnya sahabat dan sahabiah mampu menghidupkan untanya yang mati, mampu membelah gunung. Muaz bin Jabal sholat, gunung terbelah tanpa eskavator, nggak ada alat beratnya. Wasta'inu bis sabri was salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Salatlah pak. Tapi bang, aku ini banyak dosa bang. Salat. Aku masih suka maksiat. Salat. Ada teman, aku nih, maaf, aku masih jual narkoba. Salat kamu. Bang, aku masih suka berzina. Salat. Nanti kalau aku salat dibilang munafik sama orang. Bilang sama orang itu, urusan salatku adalah antara aku dengan Allah. Salatku urusan aku dengan Tuhanku Allah, bukan dengan kamu. Ya. Dibilang munafik, ya mungkin aku munafik, mungkin lebih parah dari itu. Dan saya juga doakan semoga Allah ampuni ya abang. Ya. Kita ini semua pendosa. Ya. Tapi tolong pak, sama Allah jangan kurang ajar. Meskipun dosa kita begitu banyak, tapi kalau sama Allah baik, insya Allah. Kadangkala asbab satu kebaikan hamba, Allah hapus semua keburukannya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa pak, harus lebih sering sholatnya. Sama hari ini orang tuh pikirnya kayak agak keliru pak. Bu, kamu mandi dong. Aduh malu aku bang. Kenapa kau malu mandi? Badanku dibusuk banget bang. Badanku tuh kotor kali bang. Aduh malu aku mandi. Sama seperti orang disuruh sholat, dia bilang aku malu, dosaku banyak, aku malu sholat. Mestinya kalau sadar badanmu busuk, bau, harus lebih lama mandinya, harus lebih sering mandinya. Betul nggak? Kalau kita sadar dosa kita banyak, harus lebih banyak menangisnya, harus lebih banyak sholatnya, harus lebih banyak sujudnya, minta ampunnya, harus lebih lama sujudnya. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, istriku tak tahu, anakku tak tahu, temanku tak tahu, tapi Engkau tahu ya Allah dosaku ya Allah. Ampun ya Allah. Paham nggak? Salat. Ini penting nih hadirin sekalian. Hari ini kita main-mainkan salat. Ada anak nakal,
Dia buat segala hal yang tidak disukai ayahnya. Berantem, mukul orang, macam-macam yang dibuat. Pokoknya ayahnya nggak suka dengan apa yang dia buat. Tapi hebatnya anak ini, sama ayahnya dia sayang. Kemana-mana dia cerita ke orang-orang, itu papaku, ini ayahku, itu bapakku itu. Kalau ada orang menghina bapaknya, dia hajar itu orang, dipukul. Jangan kurang ajar sama bapakku ya. Padahal yang dia buat banyak hal yang tidak disukai bapaknya. Dia preman. Tapi sama bapaknya baik. Dia sebentar telepon, Pak, bapak sehat Pak? Bapak ada duit Pak? Dia transfer uang. Kalau ketemu cium tangan bolak-balik ke bapaknya. Dia peluk bapaknya. Pokoknya anak ini baik sama bapaknya. Tapi kegiatan dia hari-hari di luar bapak itu perkara yang tidak bapak sukai. Suatu hari anak tadi dapat masalah, ditangkap polisi, masuk penjara. Kira-kira bapaknya jenguk dia enggak? Anakku ini. Karena dia ngaku bangga dia ini bapakku. Tapi ada anak baik-baik, pakai jas, mungkin dia anggota dewan. Yang dia buat itu sedekah, bantu orang, nggak pernah mabuk, nggak pernah ini semua. Pokoknya baik-baik. Tapi bapaknya tak diakui. Orang hina bapaknya dia santai aja. Orang itu siapa tuh? Nggak kenal aku. Nggak penting. Yang dia buat tidak ada yang tidak disukai, semua disukai bapaknya. Yang dia buat tuh semua yang disukai bapaknya. Tapi dia tak mengakui bapaknya, dia tak menghargai bapaknya, dia tak sayang sama bapaknya. Pertanyaannya, kira-kira nanti kalau dia ketangkap, bapaknya tolong dia nggak? Tidak. Ini anak kurang ajar. Makanya dosa yang paling besar dalam Islam itu apa? Menyekutukan Allah. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada orang yang sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Dan tidak ada perkara dosa yang paling keburukan yang lebih buruk daripada orang yang sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita memperbaiki diri kita. Dengan cara apa? Memperbaiki salat kita. Baik salat kita, insya Allah baik seluruh amalan. Buruk salat kita, buruk semua amalan. Paham? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya simpulkan. Ya. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang pertama, Allah sedang menceritakan tentang kebesarannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun duka cita. Ini jalan-jalan hiburan untuk Nabi, healing. Kemudian yang ketiga, Allah hendak menurunkan sebuah perintah terbaik untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan untuk laki-laki, dan perempuan boleh ke masjid tapi lebih baik di mana? Di rumah. Kemudian yang berikutnya hadirin mulia, kita pelajari fadilah amal. Karena dengan adanya fadilah amal ini kita semangat dalam beramal. Coba Bapak Ibu semua ucapkan subhanallah. Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Itu janji Nabi. Kalau ada 100 orang yang hadir, saya dapat 100 pohon. Iya, karena saya menyuruh. Jadi orang yang mengajak kepada amal kebaikan, dia dapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Coba sekali lagi dong. Nah, jamaah dapat 2 pohon, saya dapat berapa? 200. Sekali lagi. Nah, dalam hati nanti ya, terus-terusan ya, selama ngaji. 1000 berapa dapat saya? Ada duit nggak, Pak? Nanti sedekah ya. Nah, gara-gara ucapan saya ini tiba-tiba Bapak sedekah tadi. Tadi kata dari Sulaiman suruh sedekah. Bapak sedekah, saya dapat pahala sedekah itu sempurna. Ini sudah ada yang pernah umroh belum? Banyak ya. Haji? Mau nggak umroh haji gratis sama saya? Mau? Ya, Pak. Insya Allah nanti saya berangkatkan semua. Bukan nih, kita akan umroh gratis semua sama jamaah ini. Semuanya ya. Tapi kita ketemuan di depan Zamzam Tower tuh ya. Kalian beli tiket lah, tiket beli sendiri. Umrohnya gratis ya, nggak bayar ya. Kita kan umroh itu tawaf, sa'i. Ya. Paham ya? Siap. Ini nggak tipu-tipu, jangan dibilang tipu, jangan, nggak tipu. Umroh itu memang nggak bayar. Yang bayar itu tiket pesawat, kamar hotel, cateringnya itu bayar tuh. Ya, nah, itu kalian pakai pandai-pandai lah gimana caranya. Pokoknya kita ketemuan, saya tanggal 9 April Insya Allah berangkat ke Mekah.
aku tunggu depan Ka'bah. Ya. Insyaallah ya. Gratis pasti. Udah senang tuh, aduh. Kemudian tawadhu, jangan sombong. Tidak ada alasan kita sombong. Kita berasal dari setetes air yang hina dan tak lama lagi jadi bangkai. Tuh. Apa yang mau disombongkan? Kotoran semua ini. Kepala digaruk ada apa? Dari mata keluar? Hidung keluar? Gigi nggak disikat 3 hari bau bangkai mulutnya. Di kuping keluar tai kuping. Daki depan belakang kotor. Maaf nih menjijikkan, tapi begitulah manusia, memang menjijikkan. Apa yang mau disombongkan? Binatang itu, binatang. Ini yang Allah Ta'ala yang menjelaskan dalam Al-Quran ini. Terakhirnya, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri mereka hati, kata Allah, tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yuna yubsiruna biha. Aku beri mereka mata, tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun yasma'una biha. Aku beri mereka telinga, tak digunakan untuk mendengar kebesaran. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adal. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Ada hati tak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Ada mata tak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Diberi telinga tak digunakan untuk mendengar kebesaran Allah. Mereka seperti binatang, kata Allah. Bahkan lebih hina dari binatang. Itu bukan saya ngomong, Bro. Siapa yang ngomong? Allah dalam Al-Quran. Binatang. Bapak tahu biri-biri nggak? Biri-biri di New Zealand banyak, setahun and the Sea. Itu bulunya biri-biri itu Pak, kalau dicukur mahal harganya. Bisa bikin wol. Ya. Bulunya biri-biri itu berharga Pak, padahal dia binatang. Sekarang coba Bapak pulang semua cukur bulu semua coba. Ada nggak harganya bulu manusia Pak? Kulit kambing, kulit sapi, kulit kuda, kulit buaya, kulit ular. Maaf, bahkan kulit babi Pak, itu ada harganya. Hati-hati beli kulit Pak. Itu yang ada pori-pori, 3 ganjil itu pori-pori babi. Hati-hati, ada dompet, ikat pinggang, sepatu, itu banyak dari kulit babi. Kulit manusia ada harganya. Ada nggak? Ibu-ibu mau nggak pakai tas dari kulit manusia, ori? Tahu burung walet ya? Burung walet itu Pak, sarang walet itu berasal dari air liurnya burung walet, lendirnya. Dia terbang kemana-mana, kemudian dia keluarkan lendirnya. Kemudian 1 kilo harganya itu 15 juta. Bahkan lebih, tergantung kualitasnya. Aha, ambil botol. Oh, masa kalah aku sama burung walet kan? Coba, kumpulin air liur Pak. Ada yang mau beli air liur manusia? Daging sapi berapa sekilo Pak? Berapa Bu? Daging sapi sekilo? 120. Daging manusia berapa sekilo? Kalau mahal harga daging manusia, aku paling mahal harga aku di sini. Intinya manusia itu berharga hanya karena apa? Iman dan amal saleh. Siap insyaallah ya. Perbaiki iman, kemudian tawadukkan hati, lalu tasyikhun ya, luruskan niat. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdakwah. Jumpa siapa saja, di mana saja, sampaikan kebenaran itu. Meskipun pedang di leher kita, sampaikan. Jangan berhenti. Ajak terus manusia kepada Allah dan Rasulnya. Orang gak perlu kenal siapa kita, mereka perlu kenal siapa Allah, siapa yang menjumpakan kita. Siap insyaallah ya. Banyak-banyaklah mengingat mati, karena dunia sementara saja, akhirat selama-lamanya. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat, sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Nothing. Nih ibu-ibu nih, bapak-bapak, suami istri. Kira-kira kalau suami mati mau ikut nggak?
Ini masih muda-muda nih. Nggak sampai 4 bulan 10 hari, kadang minggu pertama udah masuk WhatsApp dari CLBK, teman SMA dulu. Kamu gimana? Ikut berduka cita ya? Aduh. Habis waktu 4 bulan 10 hari masa iddah, langsung lupa itu abang sayang itu. Benar. Itu sebagian perempuan, tapi kebanyakan wanita ini dia sabar menjanda sampai mati. Ya, nggak ada cerita ini. Ustaz Somad pernah cerita itu ada bapak-bapak meninggal terus ibu istrinya di kuburan jerit-jerit pengen masuk kubur. Mau ditimbun nggak? Aku mau mati, ikut aja bang, mau tinggal sendiri bang. Anak pegang, mama udahlah ikhlaskan papa, ma, udah ikhlaskan papa. Nggak mau, pokoknya dia guling-guling di kuburan. Makanya perempuan nggak boleh ke kuburan pas betul. Perempuan ini kalau ada orang meninggal di rumah aja, karena suka bikin drama di sana. Foto-foto, syuting-syuting, lihat. Padahal dia nggak ikut di kuburan, dia nggak ikut masuk ke kuburan, bikin masalah aja di sana. Akhirnya Ustaz pun bingung kan, ini kita mau tutup kuburan, mau doa, ini ibu ini mau jerit-jerit terus mau masuk. Akhirnya kata Ustaz, mohon maaf, anak-anak sekalian tolong lepaskan tangan mamamu ya. Udahlah, ikhlaskan mamamu juga. Ibu silahkan masuk, Bu. Disuruh masuk, tak maksudnya acting aja Pak, gaya aja. Nah, ada cerita hidup semati, tipu aja. Bapak-bapak apa lagi? Belum mati lagi istrinya, udah kawin lagi. Gimana? Iya. Ada di sini. Astagfirullah. Katanya lembur. Allah ya. Ya Pak, yang punya istri 2 gaji 2 kali lipat Pak. Karena kan ada 2 orang yang dinafkahi kan. Masya Allah. Baik, itu saja dari saya sekalian. Semoga Allah beri kita hidayah semuanya, amin. Allah beri kita kemampuan untuk mengamalkan agama semampunya, bukan semaunya. Ya, karena standarisasi kebahagiaan itu bukan dengan kebendaan, tapi dengan sejauh mana iman dan amal soleh kita. Dan terakhir quote-nya Bu Hamka, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Semoga Allah Ta'ala beri kita kefahaman. Siapa yang belajar hanya dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Semoga kita siap mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, amin. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Kita sudah diperingatin, dikasih contoh-contoh loh. Dengan contoh yang mudah di tangan kanan ya. Kita cerna. Mau nunggu kapan lagi ya, soalnya yang mulai sekarang secepatnya kita saling memperbaiki ya. Amin. Udah tutup doa aja. Baik, Masya Allah, kita mari berdoa. Angkat tangan ya Pak. Antum khusyuk berdoa tuh Pak. Doa khusyuk, yakin Allah dengar kita, Allah akan melihat kita, dan Allah akan kabulkan permintaan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qatimatin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini lalai ya Allah, lalai oleh dunia ya Allah, sibuk oleh dunia sampai kami lupa dengan akhirat ya Allah. Kami lupa akan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kesalahan kami, kelalaian kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak istri kami, dosa keluarga kami, umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Bila ada yang sakit di majelis ini, tolong angkat penyakit kami ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sempit, tolong lapangkan kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan ya Allah. Berikanlah ketenangan di hati kami ya Allah.
Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang soleh dan soleha, alim dan alimah, dai dan daiyah. Ya Allah, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga kami, ya Allah. Yang belum menemukan jodohnya, berikanlah jodoh yang terbaik, ya Allah. Bila ada yang berhutang, tolong lunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, ya Allah. Berikanlah keberkahan pada perusahaan ini, ya Allah. Berikanlah keberkahan pada perusahaan ini, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada, ya Allah, kepada seluruh orang yang bekerja di sini, ya Allah. Khususan kepada Pak Ferdi, ya Allah, dan keluarga, ya Allah. Ya Allah, fikir beliau dahsyat untuk agama, ya Allah. Berharap semua karyawan yang masuk ke dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dengan hati-hati orang soleh. Satukan hati kami dengan hatinya para ulama, ya Allah. Ya Allah, kami ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Kami ingin menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, berkahi rezeki kami. Ya Allah, berkahi rezeki kami, ya Allah. Mudahkan hidup kami, ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik. Matikan kami dengan husnul khatimah. Mati dengan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.